lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Jangan lupa. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, ini gue Bang Fikri. Iya. Gue lagi mau bikin video dan gue pengen nanyain cerita lu Bang yang kemarin tuh yang di hotel itu. Gue penasaran ceritanya kayak gimana. Tadi gimana Bang ceritanya yang di hotel itu? Iya, jadi pas di tour tuh tadi kita lebih hotel juga tiap tua tuh satu kamar ya. Berapa orang tuh Bang? Ada suaranya Bang? Halo? Ya. Ya, kalau total keseluruhan mah hampir 150 orang lah. Iya. Satu kamar bareng semua tuh 2 orang. Ya, 2 orang sama lu. Kayaknya gua ada tuh. Ya. Kaca itu kecil banget. Arca ya. Iya. Di depan hotel atau di dalam hotel ya? Di kamar mandi. Oh, di kamar lo? Kamar mandi. Oh, kamar mandi. Nah, terus? Nah itu pas gua mau mandi itu ada yang lewat berobat. Gua di kamar mandi tuh. Tiba-tiba tuh ada bayangan jelas banget tuh lewat di samping kaca gua. Di samping kaki lo? Di samping kamar mandi tuh lewat. Oh, di samping kamar mandi lo? Iya. Ya. Kaget dong kan. Apaan sih? Gila aja kan. Ya, maksudnya nggak ada aku gitu. Terus saat udah selesai nih, udah selesai mandi, tiba-tiba ada yang jatuh tuh. Suara benda jatuh tuh, spontan kaki juga, kaget dong ya kan. Iya. Ada apaan gitu. Nah, gue tanya sama temen gue yang 2 orang itu, gue denger ada yang jatuh nggak sih? Suara benda itu buk gitu. Terus? Ada. Nah, jadi yang ngerasain cuma gue doang gitu. Anjir. Itu yang suara jatuhnya kedengeran di dalam kamar mandi apa di luar kamar mandi tuh Bang? Di luar kamar mandi. Iya, kayak plafon gitu kan. Iya. Nah, itu dari situ makin seremai kayak gimana gitu kan. Tahu sendiri lah balik. Terus itu pas lu dengar suara itu, teman-teman lu kan nggak pada dengar tuh, cuman lu doang. Itu posisinya lu pas lagi mandi atau udah mandi sih? Itu Sesudah mandi. Pas lu mau keluarnya. Kamar mandi. Iya. Kemarin atau entah di nunggu hotel itu buka atau gimana gitu ya. Kita sih orang biasa ya penumpang gitu kan. Tapi sebelumnya juga lu kayak berasa ada yang ngikutin gitu kan? Nah itu gue rasa sih itu sih yang lempar benda atau sengaja buat bunyi-bunyian gitu biar lu ngerasa ditakutin atau gimana. Pasti sih kalau menurut gue, tapi ya pernah hotel itu jadi
depan itu ya. Jadi kalau apa namanya di hotel itu Hah? dia ada kayak patung ular kobra. Patung ular kobra, anjir. Ya, itu matanya merah kecil banget tuh patungnya. Ya. Itu yang bikin serem banget gitu kan suasananya. Ditambah ada sesajen Anjir. sama dupa gitu. Itu tahun 2003 atau 2004 gitu kan. Berarti pas masuk ke hotelnya juga rasanya juga udah beda dong. Suasananya juga udah horor, anjir. Iya, ngeliat patung aja udah. Iya. Udah ada patung kayak gitu, terus ada kayak sesajen gitu. Ya mungkin emang adat orang sana kali ya, emang kebiasaan orang sana pakai sesajen gitu. Cuman kan bagi kita orang yang baru ngeliat kayak gitu, suasananya kayak beda gitu ya, lebih serem jadinya. Kalau katanya itu pasti kan aneh kan. Iya. Apa sih tapi ya udahlah karena udah kasih wanti udah amat patung sana gitu Bali. Jadi nyaman lah ya. Cuman pas kejadian itu ada kejadian lain nggak yang ngegangguin lo atau ngegangguin teman-teman lo? Pernah. Ada admin gue harus kesurupan. Itu di hari yang sama? Beda, itu pas besokannya tuh. Besokannya? Nah itu saya tuh konyol juga sih. Iya. Itu anak dia ya emang nggak percaya sama tahayul gitu. Oh, nggak percaya dia, orangnya kayak nggak percaya, tapi so nantang nggak tuh? Tapi dia nantangin gitu nggak? Ya nantangin. Anjir. Gue nggak percaya sama layak gitu. Terus? Nggak lama kemudian kesurupan. Dia kayak orang ngaung-ngaung gitu lah. Kenapa rame ada heboh ya kan. Terus diem aja. Anjir. Jadi kan gimana itu cuma saya mau gitu ya. Terus udah sempet ditanyain nggak itu siapa yang masukin ke dalam tubuh temen lo? Hah? Apaan? Oh, jadi penunggu situ ya, asli orang situ ya ibaratnya ya. Asli penunggu situ. Yang ngerasa terganggu. Oh, terus. Iya. Enak mantangin saya gitu. Anjir tuh. Iya, terus gimana tuh? Wah, mau cabut ya orang. Anjir. Itu dia bilang ini anak mengganggu saya, nantangin saya gitu. Terus ini mau saya cabut gitu, maksudnya gimana tuh? Ini mau saya cabut nyawanya. Anjir. Cowok gitu. Terus akhirnya gimana tuh? Kata gue aja jangan kita selesaiin aja secara keluargaan. Jadi mau apa ya akhirnya kita mau minta kopi hitam sama ayam hitam aja. Kopi hitam sama ayam hitam ya. Dipotong tuh akhirnya tuh ayam buat sesajennya dia gitu ya. Gitu sih kalau nantangin nih. Sebenarnya sih mereka nggak ganggu, cuman kalau misalnya kayak kita aja gitu, kayak merasa ditantangin ya gitu, akhirnya dia nunjukin ya kan. Terus pas itu pas lu ngasih kopi hitam sama ayam hitam itu dia udah sadar, teman udah sadar atau masih kesurupan gitu? Udah sadar. Gila.
Pas reaksi temen lu pas udah sadar gimana tuh yang tadinya nantangin? gue ngomong gue Hah? iya kenapa sih kok rame-rame gitu Di goblok. bayangin aja yang Iya, kerutan ya kan tahu-tahu tiba-tiba tuh ruangan penuh sama orang iya sih pas melek langsung panik ya kan. Bingung. Terus ngomong kan ah, orang nangis ah, makan ya kan lu akibatnya dia sendiri tuh kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue sang sahabat. Nah, mungkin agak telat juga gue postingnya. Biasanya kan malam Jumat gue posting, tapi ini baru gue posting di hari ini karena kemarin kan habis lebaran, jadi gue belum ada waktu, belum sempat juga buat ngedit dan juga posting video-videonya. Gue juga baru dapat materi baru lagi. Jadi pengalaman teman gue ini yang ngalamin kejadian-kejadian aneh yang dialamin di salah satu kejadiannya itu, mungkin kalau nggak salah kejadiannya itu udah lama juga sih, katanya sekitar 5 tahun atau 10 tahun yang lalu gitu. Soalnya kurang jelas gitu suaranya tadi. Gue coba telepon dan katanya dia pas pertama masuk itu emang suasananya itu emang udah beda. Pas masuk hotel itu udah disambut sama beraneka ragam patung, terus ada sesajennya juga. Atau adat istiadat di daerah sana juga mungkin memang seperti itu, ada patung, ada sesajennya. Mungkin kalau bagi sebagian orang kayak orang-orang kayak kita yang ada di Jakarta ini mungkin agak sedikit aneh dan juga ya nggak biasa gitu ngeliat kayak gitu. Mungkin kita langsung berpikiran negatif atau berpikiran kayak mistis. Itu temen gue pas masuk itu ngerasa kayak aneh gitu, kok ada sesajennya. Kalau gue sih mikirnya itu emang ada istiadatnya mereka ya kan. Terus dia masuk tuh ada macam-macam patung. Terus yang paling dia sorot itu adalah patung yang berbentuk ular dan matanya warnanya merah. Nah, itu dia yang menarik perhatian dia, itu patung yang kayak gitu, yang ular tapi matanya merah. Itu paling menarik perhatian banget. Tapi bagi dia itu ya udahlah patung biasa mungkin ya, kata dia. Kira udah tuh dia ke kamar. Pas udah di kamar mungkin dia santai-santai sama temen-temennya. Itu kalau nggak salah acara sekolah, kata dia. Acara sekolah dia santai-santai. Terus pas udah sampai kamar dia katanya mau mandi. Nah pas dia mau mandi itu kata dia ngerasa ada yang ngikutin, bayangan hitam ada yang ngikutin dia. Pas dia nengok gak ada. Pas dia jalan lagi ternyata tetap ada yang ngikutin, tapi begitu dia nengok gak ada, padahal kayak ada yang ngikutin gitu. Mungkin dia pikir itu cuma halusinasi atau gimana. Akhirnya dia lanjut ke kamar mandi buat mandi, karena kan dia mungkin baru sampai dan mungkin badannya gerah atau gimana, dia langsung mandi. Nah pas mandi itu nggak ada apa-apa, nggak ada yang gangguin segala macam, nggak ada sesuatu yang aneh gitu bagi dia. Akhirnya sudah selesai mandi dia dengar suara kencang, wah kayak ada yang jatuhin batu, ada yang lempar batu atau jatuhin benda gitu, kata dia di atas plafon. Dia nanya dong akhirnya ke temennya, itu suaranya soalnya kencang banget. Dia nanya ke temennya karena dia pikir ada sangkut pautnya sama bayangan hitam yang tadi ngikutin dia. Terus dia nanya ke temennya, dia nanya tuh ke temennya kayak gini, lu dengar suara kenceng nggak, debuk gitu, kayak ada batu kelempar atau benda yang jatuh gitu. Kata teman-temannya nggak ada. Lu ngaco, lu nggak ada suara apa-apaan. Kira teman gue itu si Julang ini dia berpikir apa mungkin halusinasi gue kali ya. Dia selalu berpikir positif gitu. Tapi kalau misalnya kita urut dari kayak bayangan hitam, terus akhirnya
ada suara benda jatuh atau kayak pelemparan batu, itu kayak sesuatu yang emang ada penunggunya sih menurut gue ya, menurut gue. Tapi kalau misalnya bisa juga itu mungkin sesuatu yang kebetulan atau gimana, bisa jadi ya kan. Nah, salah satu temennya si Julang ini, dia kayak orang yang nggak percaya akan hal-hal yang mistis. Dia nggak percaya hal-hal yang tahayul, nggak percaya yang hantu-hantu gitu, yang serem-serem itu dia nggak percaya, setan-setan itu dia nggak percaya. Bahkan kata si Julang ini, dia tuh orangnya, temennya si Julang ini apa, kayak nantangin gitu, kayak nantangin makhluk-makhluk astral. Karena kata temannya Julang itu, dia nggak percaya sama sekali. Nah, nggak lama pas besokan harinya, temennya Julang itu yang nantangin itu, yang dia bilang nggak percaya sama hal-hal yang berbau mistis itu, ternyata dimasukin coy, kesurupan. Dan yang masukin ke dalam tubuhnya itu adalah penunggu asli yang ada di dalam hotel itu. Penunggunya asli yang udah lama tinggal di hotel itu. Dan dia bilang dia nggak suka sama orang ini, katanya gitu, yang dimasukin sama makhluk itu. Dia nggak suka sama orang ini karena dia udah nantangin makhluk-makhluk halus gitu. Saya nggak suka, bahkan saya bisa cabut nyawa nih orang tuh, sampai bilang kayak gitu. Gila ya kan, itu karena nantangin. Sebenarnya makhluk-makhluk yang kayak gitu sebenarnya mereka nggak ganggu selagi kita nggak ganggu gitu, kita nggak nantangin. Tapi karena mungkin ya, contohnya kayak manusia aja gitu ya, kalau misalnya kita ditantangin sama orang, kita kesel ya, sama juga sama kayak mereka gitu. Mereka kalau ditantangin gitu ya mereka kesel ya. Mungkin kekesalan mereka ya caranya kayak gitu, dia memasukin orang sehingga orang itu kesurupan. Akhirnya ditanyain segala macem, gimana nya, kenapa ini orang, kenapa makhluk itu masuk, maunya cuma masuk ke dalam tubuh orang gitu. Tanyain, ya karena dia udah nantangin makhluk halus, dan nantangin itu, jadi dia nggak seneng dong. Akhirnya dia minta persembahan kopi hitam sama ayam hitam gitu buat disembelih, buat sebagai sesajinya. Akhirnya sebelum sesaji itu diturutin, dia udah sadar tuh. Akhirnya si yang nantangin itu udah sadar, dan dia bingung ya pas sadar, ini ngapain rame-rame lu pada. Akhirnya dijelasin dong sama si Julang itu, lu tadi habis kesurupan karena lu menantangin makhluk yang ada di dalam sini. Ya, mungkin nggak tahu deh, itu dia orang langsung sadar, wah iya, gue habis nantangin ini, efeknya kayak gini nih. Gue nggak ngerti deh itu kelanjutannya gimana, tapi dari cerita yang gue tangkap sih, akhirnya dia dikasih tahu ya kan sama temen-temennya bahwa dia habis kesurupan karena udah nantangin makhluk halus. Nah, akhirnya dikasih sesaji untuk kopi hitam dan ayam hitam itu buat sesaji yang makhluk halus tadi. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita nggak boleh nantangin makhluk-makhluk yang kayak gitu, maksudnya makhluk astral, makhluk yang nggak bisa kita lihat, karena kan mereka menyerang langsung masuk ke dalam tubuh kita. Ya emang kita nggak sadar gitu, ya efeknya yang kayak gitu bisa entah kita dimasukkan jadi kesurupan atau kita digangguin terus ya kan. Sebenarnya kita emang nggak boleh takut sama hal-hal yang kayak gitu, sama makhluk-makhluk yang kayak gitu. Cuman kan kita hidup kan berdampingan. Kalau misalnya kita nggak ganggu mereka juga, otomatis mereka juga harusnya nggak ganggu kita dong. Kalau misalnya emang mereka tetap ganggu kita, ya kita nggak boleh takut, ya kita lawan gitu. Ya nilai pelajaran yang bisa kita ambil ya itu yang tadi gue bilang, kita nggak boleh nantangin, kita sok jago gitu, sok berani buat nantangin hal-hal yang berbau mistis gitu ya. Kalau misalnya emang lu nggak percaya hal-hal yang berbau mistis, ya udah lu diem aja, nggak usah sok nantangin. Tapi kalau misalnya emang lu percaya mistis, lu percaya gitu bahwa lu tuh hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk gaib, ya udah kita saling menghormati aja, kita saling hidup berdampingan, nggak usah sok-sokan
tantangin lah, soal ngomong kasar lah, karena itu juga ya, sama-sama hidup ya. Kalau misalnya emang mereka ganggu ya kita lawan, itu nggak boleh takut. Tapi kalau misalnya emang mereka nggak ganggu ya udah, kita nggak usah ganggu juga. Itu sih ya untuk video kali ini. Sampai di sini aja. Mungkin besok atau lusa aku bakal posting video lagi, cerita-cerita serem lagi di tema Pergi di Kamis Malam. Nah, sebenarnya harusnya di post di Kamis malam, tapi ini udah ngaret karena kan kemarin habis lebaran, jadi keundur sedikit lah, apa-apa. Sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.